Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa, para pendengar setia, sahabat-sahabatku yang kami muliakan, konco-konco majelis Al-Mashhuri dimanapun Anda berada. Selamat pagi, selamat menikmati pagi yang hening ini. Perlu kami sampaikan bahwa banyak kasus yang terjadi sekarang ini sepertinya sesuatu yang sangat serius untuk kita bicarakan, yaitu kasus di mana banyak orang-orang kaya sekarang ini yang merampok orang-orang miskin. Umumnya orang miskin merampok orang kaya, tapi yang terjadi kebalikannya. Justru lebih banyak kasus orang-orang kaya merampok atau merampas harta orang-orang miskin. Kok bisa begitu terjadi? Gimana itu ceritanya? Nah, ini kita perlu sampaikan bahwa kewajiban zakat yang harusnya dikeluarkan oleh orang-orang yang punya kekayaan kemudian tidak dikeluarkan atau harta mereka tidak dibayarkan zakatnya, maka sama artinya mereka itu merampok atau mengambil harta orang-orang miskin. Karena apa? Sebetulnya ada harta fakir miskin yang Allah titipkan pada orang-orang kaya, yang mana itu harus diberikan kepada orang-orang miskin karena itu memang haknya, tapi tidak diberikan. Maka jadilah orang-orang tersebut merampas haknya orang-orang miskin. Ingat bahwa zakat itu kan sebanyak 2,5% dari kekayaan seseorang yang sudah mencapai hitungan satu nisab dan sudah ada 1 tahun perputaran waktunya, itu harus dikeluarkan. Ya, kalau ambillah 100 juta itu berarti orang tersebut harus mengeluarkan zakat 2,5% dari 100 juta. Berapa itu?
hitungannya biar gampang, kalau 1 juta itu 25, kalau 10 juta 250, kalau 100 juta berarti 2,5 juta. Ringan sebetulnya. 100 juta diambil 2,5 juta. 1 miliar cuma 25 juta. Sebetulnya ringan bila dibanding ini, sangat kecil sekali bila dibanding dari keuntungan orang yang mempunyai hal tersebut. Diperdagangkan uang sebanyak itu, diperdagangkan atau diniagakan, itu akan menghasilkan hasil yang luar biasa dalam 1 tahun. Allah menghasilkan cuma 2,5%. Coba bayangkan, 100 juta hanya berapa? 2,5 juta. 1 miliar hanya 25 juta. Ringan. Namun yang semacam itu ternyata banyak juga yang tidak mengeluarkan. Nah, maka kalau dia dikeluarkan, karena itu sebetulnya hak fakir miskin, ya berarti dia merampas harta fakir dan miskin. Nah, itu ceritanya seperti itu. Banyak orang-orang kaya yang merampas atau merampok orang-orang miskin, yaitu ketika seseorang punya harta yang sudah sampai 1 nisab, kemudian sudah berputar 1 tahun, tidak dikeluarkan zakatnya, sama artinya dia itu merampas hak fakir miskin. Itu seperti itu. Nah, berapa nisab harta yang sudah wajib dizakati? Ya 85 gram emas. Berarti 85 gram emas itu kalau diuangkan berapa? Nah, perputaran harta, artinya harta yang bergerak, harta yang diniagakan itu kalau sudah sampai dengan segitu berarti sudah wajib dizakati, dan perputarannya sudah 1 tahun. Maka perlu kami sampaikan kepada para pemilik usaha, para orang-orang yang punya harta, kemudian harta itu diniagakan, harta itu diputar untuk usaha. Ingat, jangan sampai lupa memberikan zakatnya. Sekali Anda tidak melakukan zakatnya, berarti Anda termasuk orang yang kejam karena telah merampok hak milik orang lain. Siapa? Hak orang fakir miskin. Maka janganlah biarkan diri Anda sebagai orang-orang yang punya sifat kejam sehingga menyandang perampas atau perampok harta orang-orang miskin dan orang-orang fakir. Nah, demikian kami menyampaikan semacam ini agar menjadi perhatian bagi siapa saja, termasuk bagi diri kami sendiri. Kalau kebetulan kita ini ditakdirkan Allah menjadi orang yang punya harta, ya, maka kita harus ingat bahwa dalam harta itu ada milik fakir miskin senilai 2,5% dari harta yang kita miliki, dan itu harus diberikan kepada pemiliknya, dan itu harus diberikan kepada yang berhak untuk mendapatkannya. Demikian saja, mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan itu kurang berkenan di hati, tapi ya seperti inilah yang namanya kebenaran
yang namanya syariat itu enak tak enak, manis atau pahit, harus disampaikan. Bahkan termasuk suatu kebaikan adalah qulil haq walau kana murran, sampaikan sesuatu yang hak walau itu pahit yang kita dapatkan. Risiko orang menyampaikan kebenaran kadang ya direspon yang positif itu risiko, tidak masalah. Jadi kita niatnya sharing ilmu, kita menyampaikan ajaran agama kita. Masalah itu diterima atau tidak terima itu sudah bukan urusan kita. Yang penting kita menyampaikan kewajiban kita sebagai orang yang diberi anugerah ilmu. Nah, sekian para hadirin semuanya, selamat untuk melanjutkan aktivitas pagi ini, dan dari saya sekian, terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.